Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamali bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman yang berbentuk logos tulisan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa kemuliaannya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya mau khotbah tentang yang lagi rame, itu bunuh diri atau suicide date. Itu lagi ada pendeta khotbah, dia memperkirakan orang yang bunuh diri itu bisa ada harapan masuk surga, karena dia mungkin menggunakan satu peristiwa hamba Tuhan yang udah nginjil yang luar biasa segala macam, tapi di akhir hidupnya dia stres lalu bunuh diri gitu. Jadi dia ada satu pemikiran ada sampai di titik itu dia masih beriman lalu bunuh diri gitu. Saya hanya bisa bilang ya, orang yang terlalu rasional itu merugikan diri sendiri. Dan jikalau seluruh dunia ini terlalu rasional, maka manusia akan punah. Contohnya, orang yang menikah itu secara rasional itu tidak bisa diterima. Orang yang nikah itu secara logika. Karena apa? Anda sudah tahu habis nikah adalah penderitaan. Banyak uang yang dihabiskan untuk membiayai anak-anak. Banyak tekanan batin dalam mendidik anak-anak. Banyak waktu yang dibuang untuk didik anak-anak. Belum lagi kalau lagi debat sama suami istri. Banyak hal yang terkuras dalam pernikahan itu. Secara rasional nggak bisa terima. Lebih baik nggak usah nikah. Tapi kalau semua orang, saya bilang, terlalu rasional, lama-lama manusia tidak ada yang nikah dan punah.
Karena rasional itu. Makanya diimbangi, namanya ada orang-orang di dunia ini sebagian adalah rasional mistika. Logika yang agak mistik. Termasuk dalam ruangan spiritual, rohani, agama. Itu logika yang mistik gitu, yang supranatural. Karena orang-orang yang berpikir rasional mistika inilah, maka ada namanya kehidupan dalam umat manusia. Bisa nikah, punya anak dan keturunan. Karena ini kan logika gue sebenarnya. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi itu mistik sebenarnya, Pak. Bisa salah banyak anak bikin susah lu itu. Kan masih mistik, Pak. Nggak jelas. Tapi itu kan logika. Ya benar juga sih, kalau zaman dulu orang banyak anak, banyak rezeki. Apalagi laki-laki kan bisa bantu bapak, bisa nyangkul di sawah, nanam banyak anak buahnya, anak-anaknya. Penghasilannya sekarang coba. Ya bisa juga berpikir banyak anaknya, nanti kalau anaknya ada 10 kan, bapaknya udah tua, ini hukum alam lagi, Pak. Siapa tahu anaknya berhasil, satu orang nyumbang 1 juta kan dapat 10 juta pensiun orang tuanya. Itu kan, tapi sebenarnya kan rasional, masih mistik, Pak. Yang belum bisa juga terjadi hal itu. Salah-salah Anda dibuang ke panti jompo Anda. Kan gitu, masih mistik dia. Maka rasional mistika. Jadi orang-orang yang terlalu rasional itu diimbangi dengan orang-orang yang rasional mistika. Masih mistik dia. Mistik tahu sendiri kan, yang masih supranatural, yang masih berbau ajaib, masih berbau dongeng halu, masih begitulah. Yang daerah-daerah mistik gitu dia. Makanya dalam pembahasan bunuh diri pun kita nggak boleh terlalu rasional. Dalam beberapa bulan ini kan saya juga lebih banyak merenungkan ke dalam hati nurani. Oke, 137. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi tubuhmu adalah bait Allah. Jadi barang siapa membunuh bait Allah ini, Tuhan akan membunuhnya juga. Jadi itu berurusan dengan rohani nanti. Sekarang kita pandang dari sudut daerah suara hati dulu. Kita ini banyak-banyak suara hati ya. Jika Allah menaruh suara hati dalam diri manusia, itulah petunjuk yang menuntun diri manusia. Allah tidak mungkin menentang suara hati yang Dia ciptakan. Jika suara hati merasakan hal itu salah, Allah lebih lagi merasakan hal itu salah. 1 Yohanes 3:2, terjemahan firman Allah yang hidup. Sebaliknya, jikalau kita mempunyai hati nurani yang buruk dan merasa bahwa kita telah berbuat salah, Tuhan akan merasakannya lebih daripada kita, karena Ia mengetahui segala sesuatu yang kita rasakan. Jadi kalau suara hati nurani sudah mengatakan salah, apalagi Tuhan yang lebih besar dari suara hati. Apalagi Tuhan yang menciptakan suara hati. Suara hati sudah bilang salah. Waktu itu saya pernah berdiskusi dengan istri saya, bagaimana dengan orang-orang yang transgender. Istri saya bilang langsung vonis pasti neraka. Karena saya pikir ya benar juga. Seandainya di dunia ini tidak ada agama dan tidak ada kitab suci sebagai petunjuk, seandainya, tapi manusia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa kalau saya laki-laki itu transgender, operasi jadi perempuan, hati nurani itu tidak menentang dia. Menentang nggak kira-kira? Oh, iya. Anda boleh uji coba wawancara dengan orang yang transgender. Pasti dia bilang, sebenarnya kamu merasa bersalah nggak? Ya sih dalam hati saya. Nah, cuman ini logika lebih main. Saya merasa nggak bisa jadi laki-laki saya. Logikanya main. Karena saya begini jiwa saya. Tapi secara hati nurani, kamu kalau begitu salah nggak? Salah. Jadi anggap Tuhan tuh, anggap kitab suci itu nggak ada loh. Agama nggak ada petunjuk. Manusia yang mengandalkan suara hati. Salah.
Jadi sulit untuk diampuni transgender itu. Karena dia secara hati nurani melawan kodratnya sendiri. Dia bertentangan dengan dirinya sendiri pergumulan bertahun-tahun. Nah, sama sebenarnya dengan Anda tato. Nih saya baru dapat pengetahuan tentang tato ya. Tato itu adalah peperangan imun seumur hidup. Saya baru tahu, saya baru dapat videonya. Jadi orang yang bertato itu adalah peperangan imun tubuh sampai mati. Kenapa? Kalau kita tato, itu tatonya bagus di sini. Dia nggak pecah kemana-mana. Seharusnya secara ilmu kedokteran, sesuatu yang masuk dalam tubuh manusia itu imun akan memecahkannya dan mengeluarkan dari tubuh. Tapi ini dia tetap di sini dia. Jadi gambar tetap di sini, nggak kemana-mana. Harusnya dipecah, keluar ke ginjal, keluar kemana. Akhirnya kan seni, keluar, dipecah. Karena dia merasa ini benda asing dia. Nah, permasalahannya, kalau salah namanya mikrofag ya nggak salah. Nah, nama zat imunnya kalau nggak salah nih ya, mikrofag. Jadi mikrofag itu sesuatu benda asing, dia akan coba hancurkan, dipecah sama dia untuk dikeluarkan dari badan. Tapi permasalahannya, kalau bakteri bisa dia hancurkan, matiin, remukin, keluar dari badan. Ini tinta masalahnya. Imun kita tidak mengenal tinta, itu apa? Tinta ini benda mati, bukan benda hidup, Pak. Tinta dia. Akhirnya, kalau satu mikrofag, dia nggak sanggup untuk memecahkannya. Akhirnya dia panggil teman-teman yang lain, mikrofag. Jadi satu tinta dikeroyok oleh 10 mikrofag imun kita. Dikurung sama dia. Supaya tidak kemana-mana ini tinta. Dia nggak sanggup lagi mecahin. Tetapi kekuatan imun kita kuat hanya 2-3 hari, 4 hari. Harus diganti dengan imun yang baru. Jadi setiap 3-4 hari mikrofag itu langsung ganti. Mati, ganti yang baru. Produksi yang baru lagi. Untuk mengurung tinta itu supaya jangan kemana-mana. Kalau dia lari ke jantung, nempel di jantung gimana? Dia nempel di ginjal gimana? Jadi imun itu lagi fungsinya nahan itu tinta supaya jangan kemana-mana. Kalau lari ke otak gimana? Ngalir ke otak. Mati orang itu. Jadi mikrofag itu nahan dia, imun itu. Karena ditahan itu akhirnya tintanya tetap di sini. Gambar tetap bagus. Tapi itu peperangan sampai mati. Karena setiap 3-4 hari imun harus diganti. Dikurung lagi. Ganti lagi, dikurung lagi, ganti, kurung lagi, ganti, kurung lagi. Karena nggak boleh kemana-mana itu tintanya kan. Tintanya bagus. Tetap di sini. Tintanya tetap di sini. Nggak kemana-mana dia. Nggak ke otak. Tetap di sini dia. Peperangan seumur hidup. Capek badan Anda kalau Anda tato badan. Ini baru tahu saya. Orang yang tato itu adalah peperangan seumur hidup. Capek badannya, produksi imun terus. Untuk nahan itu tinta. Jalan satu-satunya supaya tubuh ini tidak berperang lagi adalah tatonya harus dihilangin. Caranya apa? Di laser kan? Tak itu kan tintanya dipecah. Dipecah ya. Dipecah itu sebenarnya. Sebenarnya fungsinya dari imun juga mau memecah seperti itu, tapi dia nggak sanggup. Karena itu tinta, bukan benda mati, bukan benda hidup, bukan bakteri, bukan virus, bukan kuman. Benda mati. Jadi karena dia nggak sanggup dikurung sama mikrofag. Dikurung. Jadi makanya dia nggak kemana-mana di sini aja tuh. Atau di sini kalau terserah Anda tato, Anda mau tato di alis, tetap numpul di alis ini. Dia nggak kemana-mana, nggak ngelebar kemana-mana, nggak kemana-mana deh. Kumpul di sini. Karena itu ditahan sama dia. Supaya jangan kemana-mana. Nah ini belum tahu juga kebenarannya. Kemarin saya dapat dari satu video Google saya lupa kemarin. Dia bilang begini, ini ada penemuan baru. Kata ini benar nggak ada, saya nggak tahu. Tapi ya namanya kadang-kadang ya Google bisa salah hoax juga. Katanya sekarang penemuan baru, kanker, ya tumor, kenapa ngumpulnya satu? Kalau tumor di sini, kenapa dia nggak kemana-mana? Itu juga sebenarnya adalah kenapa tumor sama kanker numpuk di satu tempat. Itu adalah fungsi dari imun tubuh katanya. Itu mengurung sel kanker dan tumor itu supaya tidak kemana-mana.
Jadi timbulnya tumor itu adalah daripada kekuatan tubuh untuk nahan dia supaya tidak kemana-mana. Nah, ini penemuan baru gitu, Pak. Diteliti lagi. Jadi tumor, kanker itu adalah kenapa dia di sini atau di sini atau pokoknya ngumpul di satu tempat nggak kemana-mana dia. Itu sebenarnya dikunci juga sama imun kita supaya tidak kemana-mana. Kalau dia kemana-mana nyebar, mati. Nah, permasalahan dia bilang, kita dengan dunia teknologi, ini kan sudah dikumpul jadi satu nih. Diganggu dengan teknologi, di laser atau di kemo, akhirnya pecah. Pertahanan tubuh kocar kacir nggak bisa ngurung lagi, akhirnya menyebar kemana-mana kanker. Makanya makin kemo makin parah. Ini penemuan baru, Pak. Jadi sebenarnya lagi dikurung, Pak, sama sel imun tuh dikurung, Pak, supaya jangan kemana-mana. Kalau dia kankernya misalnya di paru aja, jangan kemana-mana. Dia lagi ngurung. Kalau tumornya di sini, dia ngurung, dikurung tumor di sini. Jangan kemana-mana. Waktu kita ganggu dia dengan laser, dengan kemo, diganggu, ini kan ada dikurung. Pecah kurungannya, kalang kabut imun kita. Kemana-mana langsung dia nyebar. Aja bilang, oh udah stadium 2, oh udah stadium 3, udah nyebar kemana-mana. Iya udah, kamu ganggu sih, tadinya udah dikurung sama dia. Nah, ini ada penemuan baru, Pak. Ini bener nggak benar atau tidak tahu. Saya baru, karena di Google ini lagi berkembang, dunia ilmu kedokteran lagi berkembang ini. Sebenarnya itu dia lagi ngurung, diganggu, pecah pertahanannya, kenyebar kemana-mana. Nah, bener nggak benar saya nggak tahu. Saya bukan jurusan kedokteran. Tapi logika benar. Karena sama dengan tato. Kenapa dia tatonya bagus, bertahun-tahun awet di sini? Gambar apa? Gambar salib itu. Karena dikurung juga sama dia, jangan kemana-mana. Kalau lari ke ginjal bahaya, lari ke ke jantung bahaya, lari ke otak bahaya nih tinta. Dikurung sama dia, makanya gambar tetap di sini bagus. Itu dikurung sama mikrofag. Dia nggak sanggup, dia mau pecahin tuh dia nggak sanggup karena tinta dia. Kalau bakteri, virus habis sama dia, dirembukin, keluarin dari badan. Ini tinta, benda mati dia, kimia lagi. Nggak sanggup deh imun kita. Jadi akhirnya jelas satu-satunya supaya dia nggak kemana-mana, dikurung sama dia. Wah, jadi satu tinta dikurung sama 10 imun, kurung sama dia. Melihat sel darah putih, kurung sama dia. Tapi kekuatan dalamnya hanya 3-4 hari, harus ganti sekali. Jadi istilahnya 3-4 hari ganti tentara. 3 hari ganti tentara, itu sama mati itu. Yang satu-satunya supaya dia istirahat, di laser. Jadi laser itu adalah memecah tinta jadi kecil-kecil, dipecah itu, pakai laser. Baru tubuhnya istirahat. Kalau enggak ya begitu. Oh, saya bilang orang yang bertato adalah peperangan seumur hidup, kasihan badan kita, nggak ada istirahatnya. Nah, makanya kan nggak boleh tatoan. Masalah masuk surga saya nggak tahu ya, tapi yang saya tahu adalah peperangan seumur hidup, kasihan badan kita, peperangan dia. 3-4 kali harus ganti imun, ganti tentara, karena untuk ngurung tinta itu dia. Yang tadi saya cerita kanker dan tumor juga kita masuk logika sih, tapi apa benar atau tidak saya belum tahu. Nah, saya belum tahu ya, benar atau tidak. Jadi waktu anak dikurung sama imun kita, sama tubuh kita, diganggu dengan kemoterapi, dengan laser segala macam, pecah, pertahanan jebol, kemana-mana jadi kankernya. Tumornya kemana-mana jadinya. Akhirnya dikurung. Benar atau tidak, saya tidak tahu. Saya lihat Google, baca, atau video banyak sekarang, apalagi di TikTok. Saya kan dulu nggak pernah main TikTok, belakang-belakang ini main TikTok saya. Makanya keluar timbul namanya nyerempet ateis karena saya dari TikTok gitu. Rupanya di Facebook itu sepi, kalau di TikTok tuh rame bener. Rupanya memang ateis dan agnostik nih. Ateis dan agnostik itu meningkat rupanya. Persentasenya meningkat di Indonesia nih. Tahu nih. Makanya banyak konten-kontennya agnostik, konten-konten itu ateis. Kalau ateis itu dia udah nggak percaya Tuhan sama 100%. Tapi kalau agnostik, dia percaya Tuhan, tapi dia nggak mau pusing. Karena belum bisa membuktikan Tuhan itu ada. Agnostik itu kayak semi gitu dia. Percaya Tuhan, tapi nggak mau pusing lah gitu. Makanya agnostik itu lebih enak di tengah-tengah. Kalau ditanya, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Terus gimana? Saya nggak mau pusing lah. Karena nggak bisa dibuktikan juga. Itu agnostik. Kalau ateis langsung jelas. Percaya ada Tuhan? Nggak ada. Gitu ya. Jadi itu orang-orang seperti ini di Indonesia ini
meningkat persentasenya. Banyak orang meninggalkan agama, saya kasih tahu. Jawaban saya gampang. Pertama adalah perkembangan teknologi. Saya sudah bilang ngomongin DNA aja dulu kan, wah ajaib nih. Mana ada ajaib sih tuh, pakai ini bisa diteliti kok. Ini berarti nggak ada Tuhan dong. Bisa diteliti semuanya kok. Kedua apa? Perilaku orang-orang yang suka ngajar rohani, Pak. Dia lihat nggak lebih baik dari saya, itu masalahnya. Masalahnya itu juga coba. Masalah pertama ada pengembangan teknologi, semua bisa diselidiki, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang ajaib, tidak ada yang mukjizat. Kedua adalah orang yang suka ngajarin rohani spiritual, dia lihat nggak lebih baik dari saya. Saya ini agnostik, saya ini ateis, tapi kamu kok begitu itu? Kamu berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segala-galanya, tidak mencintai dunia. Ternyata dalam perenungan orang agnostik ditanya balik, tingkat kepercayaan manusia yang paling tinggi itu apa? Tuhan. Salah. Setiap orang akan berbeda-beda tingkat levelnya. Setiap agama punya tingkat level yang berbeda-beda tentang Tuhan. Tergantung iman dia. Tapi dia bilang, tingkat kepercayaan yang paling tinggi adalah uang. Di mana-manapun sama di seluruh dunia, tingkat levelnya sama tingginya. Nggak orang kaya, nggak orang pintar, nggak orang miskin, nggak orang bodoh. Kalau ditanya tentang uang, sangat percaya dia. Nggak ada keraguan, Mbak. Kalau sama Tuhan, bener nggak nih? Aduh, bimbang saya. Hidup saya buntu jalan nih. Bener ada apa nggak nih? Kan bisa begitu. Jadi levelnya beda-beda. Tapi kalau uang, seluruh dunia sama tingkat levelnya. Sama tingginya. Artinya, sejak itu saya dapat perenungan itu. Saya pikir-pikir, Tuhan kalau gitu, saya jadi timbul di dalam hati saya nggak terlalu percaya orang yang suka khotbah di mimbar sekarang. Karena tingkat kepercayaan manusia paling tinggi adalah pada uang. Pantesan aja Anda teriak-teriak tentang perpuluhan. Pantesan aja Anda teriak tentang janji iman. Pantesan aja Anda teriak tentang persembahan sulung. Pantesan aja Anda pakai kambu kelase. Ini tidak dipaksa, tetapi firman-Nya berkata demikian. Pantesan aja. Karena tingkat kepercayaan pendeta itu kepada uang sangat tinggi. Sama sama kita, Pak. Saya nggak menghakimi, tapi sama sama kita juga, Pak. Kalau dikasih uang, percaya Pak ya? Oh, percaya. Walaupun Anda sebagai orang yang benci dengan Presiden Amerika, nggak suka dengan Amerika, karena membuat dunia menjadi kapitalis dan demokrasi dan demo di mana-mana, sistem yang dia teriak-teriak tentang HAM. Anda benci dengan pemerintahan Amerika, tetapi waktu Anda dikasih satu lembar kertas yang bergambar Benjamin Franklin, Anda sangat percaya walaupun Anda tidak kenal itu siapa Benjamin Franklin. Tahu nggak Benjamin Franklin? Itu ada di gambar uangnya $100. Anda nggak kenal dia kan? Kenal nggak sama Benjamin Franklin? Nggak kenal. Tapi Anda waktu dikasih gambar itu, di atas kertas bergambar $100, Anda sangat percaya sama dia. Sangat tinggi. Beriman sekali. Jadi kalau dibilang, apakah engkau menyembah Allah dan Mamon, tinggian mana? Zaman now, saya yakin tinggian Mamon. Udah jangan munafik sama ATM. Zaman now. Anda kalau masih teriak-teriak tentang uang di mimbar, maaf, saya nggak percaya. Saya punya perenungan sekarang. Tingkat kepercayaan manusia paling tinggi adalah pada uang. Jadi sangat beriman kita, sangat yakin kita. Yang namanya apa? Uang. Udah. Mana yang gak ada yang beriman sih sama uang? Enggak. Siapa yang gak beriman dengan uang? Enggak. Mau yang goblok sekalipun enggak. Ya benar enggak? Tian. Yang goblok, yang miskin, yang kaya sangat percaya dengan uang. Benar enggak, Tian? Sangat tinggi, percaya sekali. Uang ini kalau saya punya uang, saya bisa ini saya. Sangat percaya dia. Sangat beriman Anda dengan uang.
Dadah, sama saya, kalau sama saya Anda salah 0,1% aja babak belur Anda. Mau ngomong tentang doa. Dari umur 15 tahun sekarang umur berapa? 40 tahun. Apa keinginanmu selama kau berdoa? Berapa persen yang jadi kenyataan? Hanya 0,1% yang jadi kenyataan. Kok Pak Pendeta ngomongnya begitu? Maksud saya begini, Anda yang rohani, tak usah sombong-sombong dan arogan. Anda yang punya agama, tak usah arogan dan sombong. Lu sama gua sama, hanya 0,1% yang jadi kenyataan. Yang justru yang tidak pernah engkau pikirkan, benar? Yang kau pernah mimpi, itu yang kau jalani dan kau dapatkan. Yang kau minta, lewat. Berapa biji yang jadi kenyataan? Makanya timbullah anak muda, ya kan? Umur 24 tahun yang sudah jadi miliarder, tahu? Anak muda umur 24 tahun sudah jadi miliarder? Sampai bikin konten. Dia suruh temennya, ini handphone saya, coba baca, hitung nolnya ada berapa. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nolnya. Berapa tuh? Lalu 12. T. T, bukan M. Umur 24 tahun. Makanya dia bisa ngata-ngatain orang. Yang miskin itu adalah orang goblok, dia bilang. Kalau Anda tidur siang-siang, Anda bukan bayi yang umur setahun 2 tahun kerjanya tidur. Anda harus bangun dan kerja. Nggak usah pakai doa, kerja. Sekarang mengadakan kekuatan sendiri, Pak. Zaman sekarang nih udah saya oke-oke ya. Enggak. Tapi saya berkata Anda orang umur 23 tahun, 24 tahun sudah jadi miliuner. Bagi saya yang sudah umur 51 tahun, saya hanya tersenyum ngomongan Anda. Kalau Anda bangga dengan kekuatan saya begini. Pakai teori begini, kehidupan sukses begini. Saya umur 51 tahun, hanya tersenyum dengar Anda bicara. Karena apa? Kalau orang masih miskin. Benar? Kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Kalau engkau kaya, kentutmu sangat bijaksana dan sangat menginspirasi. Sudahlah. Jadi kalau kau hari ini nggak sukses, kau bisa teriak-teriak ngatain orang goblok. Karena kau kaya sekarang kau sukses, tapi tidak semua orang seperti itu. Kalau semua orang mau main Bitcoin, semuanya mau main kripto, siapa yang buka bengkel? Siapa yang mau jadi petani main kripto semua, main Bitcoin semua? Main saham semua, tidak ada yang jadi petani. Mau jadi konglomerat semua? Biasalah, kalau umur 23, 24 tiba-tiba uangnya 12 digit, itu biasa itu. Berapi-api, ambisinya besar. Ya. Oke, udah 30 menit belum? Hah? 28, oke tambah 5 menit aja, jangan lama-lama. Ini banyak, aduh saya bilang nih, saya nggak bisa bilang saya mau kekeh dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami dan pengetahuan saya sudah nggak mau lagi terganggu dengan pemikiran-pemikiran teologi walaupun Anda S3 sekalipun. Bunuh diri atau sudden death dipandang dari sudut hati nurani. Menurut suara hatimu, apakah bunuh diri adalah tindakan yang disetujui hati nurani? Tanya dulu. Oke? Menurut suara hatimu, orang yang bunuh diri itu sepakat nggak hati nurani? Nggak sepakat. Orang nentang dia. Kok begitu? Kok begitu? Ya gitu. Jika engkau seorang ateis sekalipun, bukankah suara hati yang akan menjadi saksi atas keputusan perbuatanmu? Bukankah Allah juga mengadili menurut kesaksian hati nurani? Jika hati nurani menyatakan salah, bagaimana Allah bisa menyatakan hal itu benar dan dibenarkan dengan cuma-cuma?
Jadi walaupun Anda seorang ateis tidak percaya Tuhan sekalipun, kita tahu bahwa suara hati akan jadi saksi juga atas perbuatanmu di dunia ini. Dan Allah akan mengadili seseorang menurut kesaksian hati nurani dan keputusan yang kau buat. Jadi dia sudah mencegah soalnya. Makanya orang yang baik ya, orang yang baik kalau mau berbuat jahat itu selalu gagal. Kenapa? Ayo. Orang yang baik kalau mau berbuat jahat dia selalu gagal. Kenapa? Ayo Tian, kenapa Tian? Orang yang baik mau melakukan suatu kejahatan, keburukan dia selalu gagal. Yang baik ya. Karena apa? Di dalam dirinya ada benih yang namanya hati nurani yang selalu menghalang-halangi dia. Setuju? Jangan pakai Alkitab nih. Saya sekarang khotbah hari ini jarang ngomong Tuhan. Saya setengah ngomong suara hati. Orang yang baik akan selalu gagal berbuat jahat. Karena dia punya benih ilahi yang namanya suara hati atau hati nurani yang selalu menghalang-halangi dia. Kecuali hati nuranimu sudah najis. Alkitab yang bilang. Jadi kita jangan terlalu bangga dengan yang namanya agama. Jangan terlalu bangga yang namanya rohani. Jangan bangga semua itu. Karena ateis pun, Anda punya agama pun, ya, Anda tidak percaya Tuhan pun. Anda mau ateis boleh, nggak punya agama boleh, nggak percaya Tuhan juga boleh. Tapi ternyata orang yang ateis, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak punya agama, ternyata bisa berbuat moral yang baik dan akhlak yang baik. Benar? Anda yang teriak-teriak tentang rohani dan Alkitab, Anda lebih bobrok dari dia. Artinya orang berbuat baik nggak perlu Tuhan. Orang yang bermoral baik tidak perlu agama. Terus fungsi agama apa Pak? Kalau nggak tanpa Tuhan, tanpa agama tanpa Tuhan orang bisa bermoral baik. Terus fungsi agama apa Pak? Cuma satu. Apa? Menahan supaya jangan terlalu jahat. Tapi pada prinsipnya jahat, manusia tetap jahat. Cuma jangan terlalu jahat. Loh, sekarang tutupnya terakhir ya, tutup nih. Sekarang orang jualan di TikTok yang live itu luar biasa lo jahatnya lo. Nggak Kristen, nggak agama lain sama. Jadi kalau jualan barang itu selalu menjelek-jelekan produk sekarang. Menjelek-jelekan produknya. Ini produknya ini ya. Ini produknya ini lihat. Mari kita buka. Ini lihat tuh. Ini ada apa? Ada belatungnya. Oh, ini ada hamanya. Oh, ini ada binatang apa nih? Ada kecoa nih. Jadi sekarang orang jualan menjelekkan kompetitor. Tapi yang hebatnya, Anda akan kena, dia bilang, kamu akan kena karma karena menjelekkan produk saya, katanya ada kecoa. Terus lempar kaleng, bang. Sekarang jualan begitu, saudara. Saling menjelekan, saling menghujat, saling menghina. Terus ditutup lagi, Roh Kudus akan bekerja. Bang! Sambil maki-maki nyebut Yesus. Sambil maki-maki sebut Roh Kudus. Di TikTok. Anda kalau nggak bertahan dengan akhlak mulianya ATM, mau jadi apa Anda yang di sini? Saya udah nggak banyak ngomong tentang Tuhan sekarang. Saya menuntut Anda bagaimana suara hatimu bekerja. Bagaimana moralmu. Anda dituntut oleh ateis yang tidak punya agama dan tidak bertuhan. Bulan Januari tahun kemarin, ada 2 orang kalau nggak salah dari Bekasi Cikarang itu sedang menggugat ke MK. Supaya dia bilang, kolom agama dihilangkan. Atau diperbolehkan tulis ateis atau agnostik. Ditolak oleh MK. Dia bilang, MK kalau nggak salah jawabannya, ya alasannya Pancasila. Karena Pancasila, sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Anda bebas memilih, tetapi tidak boleh memilih tanpa agama. Ditolak. Karena dia bilang, tapi argumen daripada yang menggugat ini benar juga. Kami ini tidak percaya Tuhan, masa dipaksa suruh pilih agama? Gimana sih? Ngotot di pengadilan, tapi ditolak alasannya ketuhanan Maha Esa. Orang Indonesia harus bertuhan.
nggak bertuhan. Salah. Bertuhan, Tuhannya lain, diamuk-amukin juga. Ya. Tuhannya lain Pak, diamuk-amukin juga. Serba susah ini. Jadi yang benar memang saya setuju kalau di luar negeri itu nggak ada kolom agama sebenarnya. Saya setuju. Sebenarnya gugatan mereka tuh saya setuju sebenarnya. Sebenarnya harusnya sudah tidak layak lagi kita nih ada kolom agama sebenarnya. Apa perlunya nanya agama Pak? Yang saya tahu ada 2 orang kalau yang ditanya agamanya itu dia ngomongnya kemana-mana. 1, 2. Kalau ditanya agamamu apa? Dia bilang, Mas menurut saya agama ada hak privasi saya. Dan saya tidak perlu membuktikan bahwa saya beragama. Dengan saya berbuat baik membuktikan saya bertuhan. Cukup sampai di situ. Selalu jawabnya begitu. Yang saya tahu ya, nggak tahu yang lain-lain. Ada 2 orang kalau di sosial media itu ditanya tentang agama, ngeles dia. Karena mereka udah muak lah dengan agama itu. Jadi kita tanya agama itu. Lu sama ateis aja kalah gitu, akhlak lu bobrok lu. Jujur itu menyakitkan. Yang di ruangan sini sakit nggak? Menderita nggak? Kalau saya ngomong begini, Anda menderita nggak? Nggak. Lulus Anda. Kalau Anda saya ngomong begini belak-belakan jujur ini Anda menderita, kesal kayak kok pendeta ngomongnya begitu, Anda masih bobrok Anda juga. Saya lagi ngomong apa adanya. Jujur. Anda terima fakta itu. Jangan timbul penderitaan. Kalau timbul penderitaan udah nggak lulus sudah menurut saya. Orang saya ngomong apa adanya kok. Mari kita di zaman akhir ini itu udah persiapan rapture. Ya. Di Facebook sudah teriak-teriak Tuhan Yesus mau datang. Saya akan terus mempertahankan akhlak mulia di ATM ini. Saya akan mempertahankan moral yang baik. Orang yang baik itu tidak pernah bohong. Orang yang baik itu tidak pernah jual barang ilegal. Sekarang rokok ilegal lagi merajalela di Pulau Bangka, saya kasih tahu. Karena hidupnya sekarang ekonomi lagi jebol nih. Lagi ambruk nih. Gara-gara Pasus 5271T. Semuanya menghalalkan segala cara. Jual apa yang penting menghasilkan uang. Gak peduli itu legal atau tidak legal. Saya tetap mempertahankan. Saya walaupun saya tidak berdoa, saya tidak ibadah, saya tetap mempertahankan bahwa saya adalah akhlak yang mulia. Saya tidak jual barang ilegal sama sehari. Banyak yang nawarin kok, soalnya. Barang apapun orang nawarin di toko saya. Saya tolak, saya bilang. Saya selalu ya bahasanya halus, dilarang agama, saya bilang itu. Barang ilegal kan dilarang agama. Saya bilang. Ya, iya, dilarang agama, tak boleh. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai pada pagi cerah ini Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Kumpulkan kami minggu depan lagi dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun kehidupan kami hari demi hari. Manusia sedang menuju kepada kebobrokan moral, kebobrokan akhlak. Manusia tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Manusia terlalu rasional, manusia terlalu logika. Hati nuraninya sudah tidak didengarkan lagi. Dengan ini Tuhan, dengan visi daripada ATM sedang mengembalikan untuk mendengarkan suara hati. Akan selalu kembali untuk diajarkan dengarkan suara hatimu. Dengarkan perkataan saya. Orang yang baik akan selalu gagal untuk berbuat jahat dan keburukan. Karena dalam dirimu ada benih ilahi namanya hati nurani yang selalu menghalang-halangi engkau untuk berbuat jahat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.